hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia,
Kembali kami semua ada di hadapan Bapa saat ini. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersaat teduh di hadapan Bapa. Kami mau membangun persekutuan dengan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah saat ini kami boleh dilawat oleh Tuhan di dalam pengurapan yang khusus, di mana Roh Kudus Tuhan akan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang di sisa umur hidup kami, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu, dan biarlah firman-Mu senantiasa tinggal di dalam kami. Urapilah hamba-Mu yang maha kudus, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba hanya mau menyampaikan setiap kebenaran yang berasal dari hati Bapa. Roh Kudus Tuhan, taruhlah setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba, untuk hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu, supaya kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu apa yang kami dengar, itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Maafkan ketidaktepatan hidup kami semua, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, dan kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia pada umumnya pasti manusia memiliki rasa, ya, ada rasa cinta terhadap segala sesuatu, ya, bisa di dalam bentuk objek, ya, apapun itu. Dan terkadang rasa cinta itu diungkapkan terhadap objek yang disukai, yang disenangi, yang diinginkan, dan ungkapan itu begitu luar biasa. Ya, saudaraku, ungkapan itu begitu luar biasa, tanpa mengharapkan ada sesuatu imbalan atau ada upah, ya. Karena yang terpenting di sini adalah ketika seseorang mengungkapkan keinginannya, kecintaannya terhadap sesuatu, ungkapan itu bisa menggambarkan atau mengekspresikan rasa cintanya kepada objek tersebut, kesukaannya terhadap objek tersebut, kesenangannya terhadap objek tersebut, tanpa memikirkan harus ada imbalan daripada ungkapan rasa cintanya itu. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, mari kita tanyakan itu kepada diri kita masing-masing, selama ini seberapa besar, ya, kita mengekspresikan, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Artinya seberapa besar kita meledakkan rasa cinta kasih kita terhadap Tuhan. Karena kalau mau jujur, seringkali di dalam kehidupan ini kita lebih suka mengekspresikan, menunjukkan, ya, rasa cinta kasih kita terhadap suatu objek tertentu. Kalau itu merupakan sesuatu yang kita miliki, yang kita senangi, yang kita sukai, maka kemanapun kita pergi, objek itu akan selalu kita bawa. Tidak akan pernah tertinggal, tidak akan pernah kita lupakan, saudaraku. Artinya apa yang kita sukai, yang kita miliki itu, yang kita senangi itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, ya. Apalagi kita selalu menganggap bahwa menunjukkan kecintaan kita kepada sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi itu bisa memuaskan hati kita, bisa menyenangkan hati kita, bisa membahagiakan hati kita. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya kita harus memeriksa keadaan
diri kita masing-masing. Seberapa besar kita telah menunjukkan ekspresi cinta kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Sebab sebagai orang yang mempercayai Allah di dalam Kristus Yesus, tidak boleh ada satu kecintaan terhadap objek apapun yang lebih besar atau yang lebih tinggi daripada ungkapan rasa cinta kita atau ledakan kasih kita kepada Tuhan. Dan kita harus menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang ditinggikan, yang diutamakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, perhatikan baik. Kehidupan orang percaya yang benar, yang selalu mau mengekspresikan atau menyalurkan perasaan cinta kasihnya kepada Tuhan, maka ia tidak akan pernah berpikir di balik itu ia harus mendapat upah atau mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tidak. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Tuhan itu sudah merupakan suatu kepuasan diri, ya, suatu kebahagiaan diri, suatu kesenangan yang tidak dapat diganti dengan apapun, saudaraku. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus mengungkapkan kecintaannya kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan ungkapan rasa cinta atau ledakan rasa cintanya Rasul Paulus kepada Allah Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus, itu ditunjukkan lewat perjalanan pelayanannya. Betapa ia tidak pernah memikirkan keadaan dirinya sendiri sekalipun ada di dalam ancaman, ya, ancaman bahaya, ancaman kematian, tetapi karena cintanya kepada Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah menghiraukan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahkan sekalipun ia harus mati, ia rela, saudaraku. Ini ungkapan rasa cinta, ledakan rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bahkan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini merupakan suatu ungkapan rasa cinta kasih yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 18, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudaraku, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini merupakan suatu ledakan rasa cinta, ya. Betapa Paulus mengekspresikan bahwa ia begitu mengasihi Tuhan, ia begitu mencintai Tuhan, sehingga di dalam perjalanan pelayanan pun ia tidak pernah mengharapkan ada upah yang harus ia dapatkan sebagai hak dari pemberita Injil. Tidak ada yang diharapkan, saudaraku. Ini adalah sebuah gaya hidup, ya, model hidup yang sebenarnya harus juga kita miliki sebagai orang percaya. Model hidup seperti ini adalah model hidup yang sudah dikenakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini, hidup sama seperti manusia, hidup mengenakan tubuh daging ini. Rasa cintanya Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga begitu meledak, ya, diungkapkan dengan sangat luar biasa karena Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi Bapa di sorga. Dan rasa cintanya kepada Bapa itu diungkapkan dengan sangat luar biasa, sampai pada akhirnya ia harus rela mati di atas kayu salib. Saudara, kita bisa melihat ungkapan rasa cinta kasih, ledakan cinta kasihnya Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga ketika Tuhan Yesus melihat halaman bait suci dipergunakan untuk perdagangan atau untuk jual beli di sana, dan Tuhan Yesus sangat marah. Itu diungkapkan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-13, Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 13 kita baca. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, perhatikan baik. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara perhatikan itu. Dalam keadaan sebagai manusia yang mengenakan tubuh daging ini, betapa yang mulia Tuhan Yesus saat itu mengungkapkan rasa cintanya, ledakan kasihnya kepada Bapa dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya kepada kita sebagai orang percaya, di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, seberapa besar kita menunjukkan ekspresi kita, meledakkan rasa cinta kasih kita kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau mau jujur saudaraku, dalam hari-hari hidup kita, kita lebih mengekspresikan, menunjukkan rasa cinta kasih kita terhadap sesuatu, terhadap objek yang kita sukai, apapun itu bentuknya. Kita ledakan rasa cinta kasih kita terhadap rumah yang bagus, mobil yang bagus, kendaraan-kendaraan pribadi yang lain yang bagus, atau gadget yang bagus, dan berbagai fasilitas hidup yang lain, yang kita mau semuanya itu terbaik, yang terbagus saudaraku. Kenapa? Karena kita ingin menikmati itu. Jadi kita lebih suka meledakkan rasa cinta kasih kita terhadap semuanya yang kita miliki itu. Kita menunjukkan kebahagiaan kita terhadap apa yang kita miliki itu saudaraku. Kita mengekspresikan itu dengan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika bertemu dengan orang lain pun atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, biasanya juga dengan bangganya kita menceritakan hal itu, apa yang kita nikmati, apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, apa yang membuat kita merasa nyaman atau merasa bahagia itu. Kita ceritakan itu semua kepada orang lain dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Nah saudaraku, tanpa kita sadari, kita telah menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena cinta kasih kita terhadap hal yang lain itu lebih besar daripada rasa cinta kita terhadap Allah Bapa di sorga. Padahal sebagai orang percaya seringkali kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Nah saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, mari kita sadari akan hal ini. Saat ini kita sedang mengabdi kepada siapa? Rasa cinta kita itu kita ungkapkan kepada siapa? Ledakan kasih kita itu kita ungkapkan kepada siapa? Apakah kepada Mammon atau kepada Allah? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, ya, kita mau mengabdi hanya kepada Tuhan, maka kita juga harus mengambil keputusan untuk melepaskan, ya, segala sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita cintai itu, yang kita dapat karena tawaran-tawaran dunia itu, padahal itu semua hanya sementara, dan itu tidak dapat menolong kita ketika kita berada di balik kematian. Semuanya itu harus kita lepaskan, semuanya itu harus kita tinggalkan, semuanya itu harus kita buang kalau kita berkata bahwa kita hanya mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara, Lukas 16 ayat yang ke-9
Firman Tuhan katakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Artinya kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, maka apapun yang kita miliki, itu semua hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang bisa kita pergunakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita mempergunakan semuanya itu untuk menunjukkan prestis diri kita. Karena kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa betapa kita ini hebat. Kita ini orang kaya. Kita ini orang yang hidup dalam kemewahan. Kita ini orang terhormat. Ya, saudaraku, kita harus menyadari. Kita harus tinggalkan semua itu sebelum terlambat. Sebelum kita berada di balik kematian dan kita menemukan kenyataan bahwa Allah berterus terang, Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah mengikatkan diri kita dengan Allah. Kita tidak pernah mengekspresikan, menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Dengan kata lain, kita hampir-hampir tidak pernah sungguh-sungguh mau mencari Allah. Kita tidak mau duduk diam di kakinya. Kita tidak mau membangun persekutuan dengan Allah. Dalam hari-hari hidup kita, kita lebih suka untuk menikmati kenyamanan-kenyamanan hidup dunia, fasilitas hidup dunia yang kita miliki, dan kita melupakan Tuhan. Saudaraku, kenapa saya harus katakan bahwa kita melupakan Tuhan? Karena orang yang menaruh cintanya, kesukaannya, kesenangannya terhadap sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari dunia ini, ia sedang berkhianat kepada Tuhan. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus selalu bercermin kepada kehidupan Tuhan Yesus. Kita harus selalu memandang kepada pribadi Kristus. Kita harus selalu mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang ketika hidup di dunia ini sama sekali tidak pernah menaruh sedikit pun rasa cinta, ya, tidak pernah sedikit pun mengekspresikan rasa cintanya terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Tidak ada. Kasih kepada Bapa, ketaatan kepada Bapa, cinta kepada Bapa di surga diungkapkan dengan satu kalimat oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sangat luar biasa. Kalau kita melihat lagi Yohanes pasal 4 ayat 34, ini adalah ungkapan cinta kasih yang sangat luar biasa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, di dalam keadaan sebagai manusia. Dengan kata lain, di dalam keadaan sama seperti saudara dan saya. Ketika masih hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging ini, tidak ada kecintaan yang lain. Kecintaannya hanya satu, hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa, hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Oleh sebab itu dikatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya tidak ada yang lebih penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus saat itu selain ini, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya demi menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan kepada Tuhan Yesus untuk menebus dosa dunia ini, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, fragmen kehidupan Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini harus kita ikuti jejaknya. Jangan mengingini apapun yang tidak menyukakan hati Allah Bapa di sorga. Jangan mencintai apapun yang tidak menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Jangan menikmati apapun yang ada di dunia ini yang tidak bisa membuat Bapa tersenyum. Bahkan sebaliknya, ketika kita menikmati semua itu, kita sedang melukai hati Bapa. Kita sedang mengecewakan Allah Bapa di sorga. Kita sedang mendukakan hati Bapa di sorga. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki satu pilihan saja.
Kita tidak lagi punya kecintaan terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kecintaan kita hanya satu. Hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Sama seperti Kristus hidup, seperti itulah kita wajib hidup sama seperti Dia. Sekalipun harus ada penderitaan hidup yang kita hadapi, harus melewati banyak tantangan, persoalan, masalah. Apapun itu semua yang kita hadapi, tidak boleh memadamkan api cinta kita, rasa cinta kita, ledakan kasih kita terhadap Allah Bapa di sorga. Dan kita mau berkata, ya Bapa, apapun boleh pergi dari kehidupanku, asal aku tetap memiliki Engkau saja, satu-satunya kebahagiaanku. Saudaraku, ungkapan seperti ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 26. Dikatakan apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.